Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlia Martika dari kelas 12 Elim 1. Saya Sepia dari kelas 12 Elim 1. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Manusia adalah makhluk yang bebas dan memiliki kepentingan masing-masing. Pada awalnya, setiap orang memperjuangkan kepentingan dengan bebas. Akhirnya manusia menyadari bahwa kepentingan mempunyai batas, yakni kepentingan orang lain. Untuk menghindari benturan kepentingan dibangunlah berbagai tatanan seperti tatanan hukum. Tatanan dibangun untuk menjamin agar setiap orang memiliki kesamaan kesempatan dalam mencapai kepentingan masing-masing dalam batas tertentu. Hakikat hukum. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang lain. Dari orang yang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut Leon Duguid memberikan penjelasan bahwa hukum ialah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadikan pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sifat dan unsur hukum. Dengan tugas menjaga ketertiban, sifat hukum pertama-tama adalah mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang yang di dalam untuk mengikutinya. Adapun unsur dalam hukum adalah sebagai berikut. A. Peraturan tentang tingkah laku manusia. B. Peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus untuk mengenai hukum. C. Peraturan itu mempunyai sikap yang memaksa. Dan D. Karena mempunyai sifat mengatur dan memaksa, hukum mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan tersebut. C. Ciri dan tujuan hukum. Ciri-ciri hukum adalah 1. Adanya pemerintah dan atau larangan, dan pemerintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib melaksanakan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Tujuan hukum dapat dipahami dari berbagai pendapat ahli sebagai berikut. 1. Prof. C.S.T. Kancil mengungkapkan hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. 2. Prof. Bekti SH menyatakan hukum mengabdi kepada tujuan negara. Prof. M.R. Dr. L.G. Van Apeldoorn mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. 2. Indonesia sebagai negara hukum. A. Hakikat negara hukum. Konsep negara hukum telah dibatasi sejak masa pemikiran Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Perkembangan selanjutnya, pembahasan mengenai negara hukum, perkembangan pada paham Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Pada penganut paham atau aliran Anglo-Saxon, konsep negara hukum menggunakan istilah rule of law. 1. Ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Saxon. Sehubungan dengan negara hukum dari aliran Anglo-Saxon, Albert Van Dijk lewat hukumnya Introduction to the Study of the Law of the Constitution 1885 menyatakan ada 3 ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut. Sayuti 2001. A. Supremasi hukum, supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. B. Kedudukan yang sama di depan hukum, equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat. Dan C. Penegasan sebagai perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Constitution based of individual right and enforced by the courts. 2. Ciri negara hukum menurut aliran Eropa kontinental. Adapun menurut aliran Eropa kontinental seperti yang dinyatakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara hukum atau Rechtsstaat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. B. Untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada
pemerintah bekerja berdasarkan pada peraturan atau undang-undang. D. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. B. Dasar dan ciri Indonesia sebagai negara hukum. 1. Dasar Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1 diletakkan kembali dasar hukum setiap warga negara, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 serta pasal 27 ayat 1 dengan tegas menyatakan Indonesia merupakan negara hukum sehingga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintah serta wajib seluruh warga negara dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hukum. 2. Ciri Indonesia sebagai negara hukum. Dalam bukunya Negara Hukum Indonesia tahun 1995, Azhari merumuskan ciri khas Indonesia sebagai negara hukum ialah memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut. A. Hukumnya bersumber pada Pancasila. B. Berkedaulatan rakyat. C. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. D. Persamaan kedudukan di dalam hukum atau equality before the law. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. F. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. 3. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Hakikat perlindungan hukum. Beberapa pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum antara lain sebagai berikut. A. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. B. Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. C. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 2. Hakikat penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum disampaikan oleh sejumlah tokoh antara lain sebagai berikut. A. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. B. Penegakan hukum Zimili Asidiki adalah proses dilakukannya upaya dan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita telah membahas pengertian perlindungan dan penegakan hukum. Melalui perlindungan hukum dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin setiap hak dan kewajiban masyarakat dapat berlangsung secara adil dan tertib. Dasar dari perlindungan hukum Indonesia tertera dalam UUD NRI tahun 1945. Kita bisa melihat UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta pada pasal 28D ayat 1, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Isinya meliputi hak-hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Penegakan hukum sendiri menurut Sudarto atau dalam Antika 2012 dapat dilaksanakan
kembali tidur. 1. Upaya preventif. Upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dan perbaikan lingkungan, dan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama. 2. Upaya represif. Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. 4. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan 1983, hukum berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara yang pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. A. Terciptanya supremasi hukum. Pengertian supremasi hukum adalah hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Seperti yang digunakan oleh Profesor Subekti, tujuan dari hukum tercapainya apabila hukum tersebut dapat mengadakan keadilan. C. Menjamin masyarakat yang tertib. J. Van Kan dalam bukunya yang berjudul Yielding to the Rechtswissenschaft 1956 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing. Memang dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah seperti agama, kesusilaan, dan kesopanan. Meskipun demikian, kaidah-kaidah tersebut tidaklah cukup. Terdapat sejumlah beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Hukum, B. Penegakan hukum, C. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, C. Masyarakat, E. Kebudayaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.